saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus yang berada di dalam rumah, baiklah kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita membacakan berita jemaat petugas pada pagi hari ini. Petugas ibadah Minggu 10 Mei 2020, liturgi stola bentuk kedua atau putih, perayaan Paskah kelima, pengkhotbah Pendeta Sakiman SPA, liturgos Diakon R. Butagalung, salam presbiter, penatua Lemson, pembaca Alkitab, penatua Lemson, pengambil gambar Bapak Gema, berita jemaat Diakon R. Butagalung, pemain musik Diakon Pedi Bode, song leader Diakon R. Nainggolan, operator penatua Emmanuel. Untuk ibadah Minggu 17 Mei 2020, petugas liturgos stola bentuk ketiga, stola putih, perayaan Paskah ke-6, pengkhotbah Pendeta Piklin STH, liturgos Penatua Agus Setiatmoko, salam presbiter, penatua PMT Marpaung, pembaca Alkitab, penatua PMT Marpaung, pengambil gambar, penatua Emmanuel, berita jemaat, penatua Agus Setiatmoko, pemain musik Bapak Gema Supraino, song leader penatua S. Simatupang, operator penatua Lemson. Bapak Ibu sidang jemaat yang beribadah di rumah tangga masing-masing diharapkan mengikuti ibadah live ini dari Gereja GKS Sintanauli Simpang Sebari Telawan dengan penuh hikmat, dan kolekte dikumpulkan dalam amplop. Selanjutnya disampaikan ke bendahara jemaat dengan ditulis ibadah minggu rumah tangga, tanggal dan minggunya untuk menopang kas keuangan gereja. Untuk laporan keuangan bendahara sudah melaporkan keadaan kas gereja, pemasukan dan pengeluaran bulan Mei 2020 via WA grup GKS Sintanauli dan WA SPB. Demikian berita jemaat kami sampaikan. Sebelum kita masuk dalam ibadah, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, marilah kita saat teduh. Sebelum menerima potum, marilah kita bernyanyi dari PKJ nomor 2. Ayat yang pertama dan yang ayat kedua nanti sidang jemaat kami undang bangkit berdiri.
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat, silakan duduk. Kembali kita bernyanyi dari NKB 114. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun kita masih sering melanggar perintahnya. Kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Marilah kita datang dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami Tuhan mengucap syukur terima kasih padamu di pagi hari ini atas kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan, yang sudah memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat memuji menyembah Engkau Tuhan di pagi hari ini melalui ibadah kami. Sekalipun Tuhan jemaat-Mu berada di rumah masing-masing, kami percaya Tuhan hadir bersama-sama kami. Tuhan hadir memberkati ibadah kami saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami memuji Engkau lewat ibadah kami. Biarlah Tuhan memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ya Bapa. Khususnya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang menghampiri hadirat-Mu, memohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami di hadapan-Mu Tuhan, baik melalui perkataan perbuatan kami terhadap sesama kami manusia, terlebih di hadapan-Mu Tuhan. Pagi ini kami mohon ampuni kami Tuhan atas segala dosa pelanggaran kami di hadapan-Mu, agar kami Tuhan layak menerima berkat-Mu, berkat yang Tuhan akan berikan bagi kami hari lepas hari. Inilah Tuhan, seluruh keberadaan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Baiklah Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing, kita akan bersama-sama membuka Alkitab. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab, yaitu terambil dari Mazmur 31 ayat yang pertama sampai ayat ke-5, dan dilanjutkan lagi dengan ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Dengan perikop nyanyi, dengan perikop aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu.
Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindunganku. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ayat yang ke-15, tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Untuk merespon pembacaan Alkitab, kita kembali menyanyi dari NKB 189. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kita kembali menyanyi dari NKB 212.
Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan kalau kesempatan pagi yang indah ini kami mau merenungkan, menikmati kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami semua sehingga memberikan suatu kepastian bagi kami supaya kami dalam kegalauan hidup kami, dalam kebimbangan dan keraguan, Tuhan menguatkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan kita yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan. Saya akan memberikan tema pada minggu pasca kelima ini, yaitu pengenalan akan Allah. Sidang jemaat yang berada di rumah, Salam. Tentu kita diberkati di dalam firman Tuhan ini yang sudah kita baca di dalam firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 14 ini adalah merupakan bagian percakapan antara Tuhan Yesus bersama muridnya, yaitu Thomas dan Filipus. Di mana percakapan ini mengandung suatu perpisahan, bukan merupakan perpisahan yang biasa-biasa saja, tetapi merupakan perpisahan justru menimbulkan rasa sedih di dalam hati murid-murid Yesus, dan bahkan rasa kecewa dan bahkan rasa gelisah. Nah, ini yang terjadi di dalam dari murid Yesus sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena selama para murid Yesus
Mereka rupanya memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka yang pasti akan membebaskan mereka, mengangkat derajat mereka, dan bahkan tidak membuat mereka terhina, tidak membuat mereka tersengsara, dan bahkan tidak membuat mereka diolok-olokkan oleh orang lain. Tetapi justru berbeda. Apalagi sebab Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia mengatakan seperti ini. Di antara salah satu murid yang akan menyerahkan saya. Itu Tuhan Yesus katakan seperti itu. Kemudian pernyataan yang kedua, dalam Yesus juga katakan di dalam bagian-bagian yang lainnya bahwa dikatakan bahwa murid-murid tidak tahu di mana aku akan pergi. Nah, ini menunjukkan, semakin menunjukkan di dalam diri murid-murid makin bingung, makin gelisah, makin galau mereka. Tentunya apalagi yang mereka dengar bahwa Yesus Kristus akan mengalami masa-masa sengsara dan bahkan penderitaan. Sehingga kalau kita melihat kronologis daripada penangkapan Yesus sampai Petrus menawarkan pembelaan terhadap Yesus. Sebenarnya kalau kita berpikir siapa sebenarnya Petrus itu? Nah, para murid memang mereka bingung dan mereka mengalami yang namanya kegalauan. Bagaimana mungkin sang guru membawa mereka dalam kemuliaan dan kemenangan sementara dia harus mati, disalibkan. Nah, ini yang terjadi, statement yang tertanam di dalam diri murid dalam ungkapannya kebingungan dan bahkan kegalauan, bahkan dalam keraguan yang memasuki para hati murid. Dan ini terlihat di dalam satu pernyataan Thomas. Dia mengatakan seperti ini, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini pernyataan yang jelas-jelas menunjukkan adalah satu pernyataan yang membingungkan, yang tidak tahu di mana Tuhan Yesus pergi. Nah, sehingga juga disusun di dalam pernyataan seperti Filipus juga mengatakan, dia katakan seperti ini, Tuhan, tunjukkan Bapa kepada kami, itu sudah cukup. Nah, mereka tidak tahu, mereka tidak mengenal secara pribadi rupanya tentang Tuhan Yesus Kristus. Walaupun mereka sudah selama ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak mengenal siapa Yesus sebenarnya. Oleh karena itu saya mau mengajak kita pada pagi hari ini sedang jemaat yang berada di rumah, supaya kita benar-benar mengenal Tuhan kita Yesus Kristus secara pribadi, sehingga kita tidak mengalami kegalauan, tidak mengalami keraguan, tidak mengalami kebimbangan terhadap Tuhan Yesus Kristus yang sebagai penjamin bahwa di dalam rumah Bapa itu adalah satu tempat tinggal yang aman di dalam Bapa di surga. Kenapa? Semua orang akan semiskin-miskinnya orang itu pasti dia akan memikirkan harus bertempat tinggal yang aman, yaitu rumah. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebesar apapun rumah yang dibangun di dunia ini, tetap tidak memberikan keamanan jikalau itu bukan rumah Bapa di surga. Oleh karena itu, sedang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur di momen-momen yang akhir-akhir ini, dalam COVID-19 ini, kita dialihkan beribadah di rumah sebagai suatu bentuk persekutuan kita dengan Allah, bahwa di dalam rumah Bapa tempat tinggal yang aman. Oleh karena itu kita sudah tinggal berdiam di rumah kita sendiri, sekaligus kita mengundang Allah Bapa kita di surga untuk supaya kita mengalami yang namanya aman di dalam perlindungan Tuhan. Tadi kita sudah bacakan di dalam Mazmur itu. Jadi aman di dalam perlindungan Tuhan, satu-satunya kita mengundang Tuhan. Tetapi kita harus kenal dulu secara pribadi Tuhan, sehingga kita tidak mengalami kegalauan dalam hidup. Setelah kita mengenal secara pribadi siapa sebenarnya Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa berkuasa, tidak memandang kita bersekutu di gereja, bersekutu di mana, asal kita bersekutu dengan Tuhan, memanggil nama Bapa di surga sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus yang penjamin keamanan itu, maka kita tetap senantiasa mengalami yang namanya perjumpaan secara pribadi bersama-sama dengan Tuhan.
Berulang-ulang kali Tuhan Yesus menyebut di rumah Bapa, bagaimana pergi kepada Bapa atau sampai kepada Bapa. Dengan kata lain, Tuhan Yesus menginginkan para murid-muridnya bahwa kemuliaan dan kemenangan sejati tidak melulu terjadi secara fisik atau tidak melulu terjadi secara ekonomi, secara politik, dan semata-mata kemuliaan itu terjadi. Tetapi kemenangan yang sejati adalah kemenangan kita ketika kita bisa bersekutu di rumah kita sendiri, mengundang Bapa di surga, menunjukkan bahwa kita sudah ada tinggal di dalam rumah Bapa. Secara fisik mungkin secara lihat kita di rumah kita sendiri, tetapi secara rohani yang sangat luas bahwa kita tinggal di rumah Bapa. Terlebih lebih itu adalah janji Tuhan yang sudah menjaminkan kepada kita supaya kita senantiasa memiliki kemenangan yang sejati adalah persekutuan, kehidupan bersama-sama dengan Allah yang kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Anaknya yang tunggal, yang telah bangkit pada hari yang ketiga, yang senantiasa akan pergi di rumah Bapa ketika kita menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oleh karena itu, kita tidak perlu galau, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu ragu apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan pergi meninggalkan kita untuk menyediakan rumah yang aman untuk kita tempati ketika kita dipanggil dan menghadap Tuhan. Tuhan Yesus menegaskan kepada murid-muridnya, tempat yang paling aman tidak lain adalah rumah kediaman Bapa di surga. Itulah Allah yang Maha Tinggi dan berkuasa. Tidak ada kuasa lain yang dapat mengganggu, gugat, dan bahkan ingin merebut dan merampok kita, kecuali hanya kuasa Tuhan yang menempatkan kita di mana Tuhan berada, di situ kita juga berada. Sehingga di mana Tuhan pergi, di situ juga kita akan pergi. Di jalan salah satunya adalah suatu sarana yang senantiasa untuk kita bisa berpegang kepada Tuhan adalah kita harus mengenal Tuhan secara pribadi, sehingga kita mengenal Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan tadi, katakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh karena itu ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah sebagai penunjuk jalan rumah Bapa yang di surga yang memberikan keamanan walaupun kita masih tinggal di dunia. Tetapi kita punya keyakinan bahwa di dalam Tuhan kita akan aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat yang berada di rumah dan kebenaran Tuhan yang memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan ketentraman dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun kami mendengar kesana sini di berbagai negara jeritan tangis jiwa yang dipanggil oleh Tuhan dengan caranya Tuhan tersendiri. Kami yakin dan percaya semua orang bersedih, semua orang merasa galau, semua orang merasa tidak berdaya karena mendengarkan satu persatu jiwa berjatuhan meninggal oleh karena COVID-19. Kami rindu Tuhan supaya COVID-19 ini cepat berlalu. Biarlah anak Tuhan kami rindu Engkau senantiasa menjamin keamanan dalam anak-anak Tuhan. Baik anak-anak Tuhan yang berada di rumah menyaksikan beribadah pada pagi hari ini, dan bahkan anak Tuhan yang bekerja di mana saja mereka berada. Terlebih hamba-Mu yang melayani di gereja di tempat ini, pemain musik, liturgos, song leader, presbiter, dan bahkan semua kami serahkan dalam kasih Tuhan, agar Tuhan memperhitungkan karya-karya mereka, supaya mereka tetap aman di dalam kasih karunia Tuhan, sehingga rumah Bapa yang sudah disediakan untuk kami yakin dan percaya, kami sudah nikmati pada saat ini. Kami merasakan betapa Tuhan luar biasa. Di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni dosa kepada kami.
Untuk merespon pemberitaan firman Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ 131. Marilah kita bersama-sama berdiri sekalian orang percaya untuk mengikrarkan iman rasuli kita yang kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tiba saatnya untuk kita menyerahkan persembahan syukur kita. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Sebagai pengantar persembahan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Amsal 3 ayatnya yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur terima kasih kepadamu buat segala kasih-Mu yang ternyatakan dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji Engkau ya Tuhan lewat ibadah kami pagi ini, lewat pujian kami. Dan kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini juga sebagai ucapan syukur terima kasih kami kepada-Mu Tuhan, melalui berkat-berkat yang kami terima, melalui usaha pekerjaan kami Tuhan memberkati kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mempersembahkan persembahan syukur kami kepada-Mu, agar dapat kami pergunakan untuk melayani sesama kami, terlebih melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan, pada pagi hari ini kami mohon lindungilah kami Tuhan dari sakit penyakit, berikan kami kesehatan,
Jauhkan segala penyakit dari kami Bapa, secara khusus bila Tuhan berkenan kami mohon. Singkirkanlah segala penyakit, khususnya virus corona yang melanda negeri kami ini ya Bapa. Bila Tuhan berkenan, akhirilah semua penyakit ini ya Bapa, agar kami dapat kembali bersama-sama memuji Engkau ya Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini. Dan kami dapat kembali melakukan tugas pekerjaan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, inilah seluruh keberadaan kehidupan kami. Kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami percaya hidup dan penghidupan kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita bernyanyi dari NKB 208. Kita menyanyi dari NKB 129. Sidang jemaat yang ada di rumah kami undang untuk bangkit berdiri. Terima
Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.